Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, sengaja hari ini di-cut ya tagline-nya, nggak usah kebanyakan seperti biasa karena saya ingin membuka dengan pembukaan yang agak panjang sih. Karena ini masalahnya lumayan seru ya, lumayan penting juga, bahkan penting ya. Mungkin di sini banyak yang masih nonton berita tentang geopolitik nggak sih di sini ya, tentang perang Iran dan melawan Amerika dan Israel ya. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang perang ya, kita mau bahas faktor di belakang perang ini, yaitu kesuksesan Iran gitu. Hari ini negara superpower seperti Amerika itu ternyata bisa takluk di bawah negara yang disanksi oleh Amerika sendiri gitu. Nah, kita mau tahu nih, faktor apa sih sebenarnya yang membuat Iran itu sekuat sekarang gitu. Kalau saya pribadi mungkin menganggap faktor pendidikan yang mempengaruhi itu. Nah, jadi kita mau bahas juga tentang sistem pendidikan Iran, bagaimana Iran menjadi seperti sekarang ini, menghasilkan orang-orang yang kuat baik secara mental maupun fisik gitu ya. Nah, itu pasti tidak jauh dari peran pendidikan. Misalnya, bagaimana Iran bisa menghasilkan rudal-rudal murah, tapi bisa mematikan sistem pertahanan Amerika yang canggih dan mahal gitu. Nah, itu juga kan pasti berkat pendidikan. Dan yang paling penting lagi, kita menyaksikan seluruh warga Iran gitu ya, tumpah ruah di jalan tanpa rasa takut gitu, ketika ada rudal-rudal yang menghantam mereka. Nah, ini juga kan pasti masalah pendidikan. Nah, jadi kita mau bahas itu. Sebelum kita ke narasumber kita nih, saya mau bacakan dulu fakta-fakta tentang keberhasilan pendidikan di Iran ya. Pertama saya mau bahas dulu tentang Iran pra-revolusi pasca dibandingkan dengan pasca revolusi ya, karena kita tahu salah satu tokoh di Indonesia mengatakan bahwa negara berdasarkan agama itu terbelakang. Tapi ternyata Iran tidak gitu. Nih contohnya ya, tingkat literasi nasional pra revolusi itu hanya 37%, kemudian mengalami peningkatan setelah Iran revolusi hingga saat ini sampai 89%. Terus perempuan, nah banyak orang menyangka bahwa Iran ini membatasi perempuan, ternyata justru Iran membuka kesempatan pendidikan selebar-lebarnya untuk perempuan ya, termasuk jumlah mahasiswa atau peserta didik universitas itu 66%-nya adalah perempuan. Bahkan lebih besarnya itu sebagian dari mereka itu mengambil jurusan STEM ya. STEM itu apa sih? Science, Technology, Engineering, dan Matematik ya. Nah, kita mau bahas kenapa Iran bisa seperti ini ya. Nah, kita nggak akan bahas dengan orang yang nggak pernah ke Iran, mengalami Iran seperti apa ya. Kita akan langsung belajar dari orang yang masuk ke dalam sistemnya itu sendiri ya, karena pernah belajar di KOM. Nah, ini kita perkenalkan ada Ibu Rabia. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Baik, baik. Alhamdulillah. Bu, saya semangat hari ini karena pembahasannya sesuai background juga saya. Saya kan guru, jadi saya tuh tertarik membahas tentang pendidikan gitu. Nah, kita mau bahas pengalaman Ibu nih. Sebelum kita ngobrolin yang panjang lebar itu Ibu ya, kita dari yang dasar dulu nih. Background Ibu kan, Ibu pernah ngambil jurusan magister di Al-Mustafa International University di KOM ya, betul? Nah, Ibu ceritain dong pengalaman Ibu belajar di Iran, bagaimana? Apakah pendapat awal Ibu ketika sebelum masuk ke Iran sama dengan ketika Ibu ada di sana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya cerita dulu ya. Jadi saya tuh 2 periode sekolah ke Iran. Jadi dulu 2005 sampai 2010 itu saya setelah menyelesaikan studi psikologi di sini, saya ke Iran itu tadinya kan pengennya lanjut langsung ya magister psikologi gitu, kirain.
ternyata di sana saya 5 tahun itu akhirnya belajar, dulu itu jurusannya masih digabung ya, filsafat Islam dan kalam. Jadi falsafah kalam itu masih, saya kembali menyelesaikan hampir 8 semester ya, jadi memang nggak sampai di skripsi gitu ya. Saya kembali, kemudian alhamdulillah saya kesempatan lagi melanjutkan sesuai dengan yang minatnya saya gitu. Di bidang psikologi? Iya, jadi waktu itu psikologi, tapi karena saya sudah mulai banyak di keluarga, jurusannya tuh dapat yang waktu itu ada 2 pilihan sih, psikologi pendidikan, ada jurusan konseling keluarga. Wah, saya bilang ini menarik, karena di Indonesia sendiri belum ada dan adanya di Amerika jarang ya, di beberapa tempat itu ada. Oke, langsung saya dapat. Jadi Ibu ambil konseling keluarga, iya, ya spesifikasinya iya, magister itu di Mustafa Internasional. Kalau yang zaman saya dulu itu Mustafa Internasional itu kan sebenarnya sistem hauzah ya. Jadi di Iran itu ada 2 sistem pendidikan tinggi, universitas khusus dia, kemudian hauzah juga punya sistem sendiri. Nah, itu yang ketika saya periode kedua itu sudah banyak perluasan, salah satunya adalah ini termasuk jurusan baru gitu loh. Hauzah dengan universitas itu sama, setara, apa namanya, dalam status tinggi, pendidikannya? Pendidikan sama tinggi ya? sama, cuma kalau hauzah itu dia tradisional dari dulu ya. Kayak dari, pondok kita bukan sih? Kayak pondok pesantren? Pondok tuh sudah dari lama, dari sebelum revolusi sudah ada. Dan mereka tidak tergantung kepada negara, punya sistem tradisional gitu ya, terus ya turun temurun kayak misalnya ulama-ulama besar itu dari situ kan, Imam Khomeini, siapa itu punya tradisi itu. Nah kemudian kalau universitas jelas ya di bawah kementerian gitu kan, sama pendidikan tinggi dan kurikulumnya tentu di bawah kementerian, macam-macam ya jurusannya macam-macam juga. Kalau hauzah kan agama, tapi belakangan menariknya hampir seperti di sini, jurusan-jurusan di hauzah juga berkembang sampai ke ekonomi Islam, sosiologi, termasuk psikologi Islam dan konseling keluarga gitu. Ini berarti kalau hauzah itu di bawah ulama gitu kali ya? Iya, sistem mereka sistemnya yang mengatur dan memimpin ini seorang ulama. Sementara universitas ini di bawah negara. Negara Iran saat itu mungkin ya, atau kalau mungkin kalau sekarang semua dipimpin sama ulama, mungkin digabungkan atau sistemnya ya kementerian, pokoknya kan kementerian. Kalau di sini kan masing-masing di sana tuh hauzah tuh banyak gitu kan, dan masing-masing tidak tersentral. Kalau universitas kan tersentral di bawah kementerian. Oh gitu. Ya. Kayak swasta nggak sih Bu? Istilahnya swasta nggak? Hauzahnya itu? Hauzah. Ya bukan negara lah ya, termasuk biayanya tidak ditanggung negara kan. Oke. Nah sekarang Ibu kan tadinya dari universitas di Indonesia ya kan? Nah, bukan dari sistem tradisional ya, ibaratnya ya universitas modern lah. Nah ketika pindah ke Iran, merasa beda nggak nih? Mulai dari cara, kalau di kita tuh apa ya, ada istilah SKS, ada misalnya gitu, hampir mirip nggak? Jadi memang tadinya hauzah itu nggak ada sistem SKS, tapi kemudian setelah, karena kita kan memang khusus untuk non-Iranian ya, jadi setelah revolusi Imam Khomeini itu memerintahkan dibentuknya hauzah yang menerima non-Iran. Nah itu kan kalau di Iran tuh nggak ada masalah, jadi ada kelasnya di sana itu ada SAT ya, misalnya level 1, level 2, level 3 itu udah S2, setara S2 yang nggak ada masalah. Tapi kan ketika kita pulang ke sini kan nggak bisa. Nah akhirnya didaftarkanlah ke kementerian yang khusus buat kita, beberapa hauzah mungkin ada, disesuaikan. Jadi misalnya kementerian minta, kalau memang mau S1, kurikulum kita dimasukin dong. Oke, nggak apa-apa, jadi ditambah. Jadi di hauzah ini bobotnya malah lebih banyak. Bobot hauzah sendiri, kita sudah memakai sistem SKS, kemudian muatan hauzah sendiri apa, kemudian nanti itu masuk lagi, misalnya metode penelitian, apa-apa yang disyaratkan sehingga bisa mendapatkan sertifikat ya, ijazah yang dikeluarkan oleh kementerian. Karena kan kalau kita pulang sini nggak ada dari kementerian, nggak dianggap ya, nggak dianggap kita sekolah kalau nggak ada. Betul. Nah, jadi akhirnya dapatlah penyetaraan dari sini. Ini penyetaraan nih baru sekarang atau dari zaman Ibu sudah ada?
Ini ya terus diusahakan dan belakangan sudah clear lah semuanya sudah. Jadi kalau orang misalnya mau belajar di Iran itu sudah sekarang udah ada ijazahnya ya. Ijazah. Maksudnya kalau dia di Hauza ya, bukan universitas umum biasanya gitu. Jadi setara dengan universitas gitu ya sekarang. Penyetaraan selesai dapat. Makanya sekarang namanya juga Al Mustafa International University ya, namanya university. Oke, menarik. Nah, Ibu kan sekarang waktu itu sudah ada di dalam sistem, maksudnya mengalami bagaimana orang-orang Iran ini mendidik murid-muridnya gitu ya. Nah, mungkin juga Ibu punya teman ketika di Iran, tapi tidak di Hauza, ya kan? Nah, ini ada perbedaan nggak antara di Hauza dan itu dalam sistem pengajaran kah atau apanya gitu? Saya punya pengalaman ya, jadi dulu memang saya pure di Hauza karena jurusannya juga kalam, filsafat kita di sana gitu kan. Kemudian ketika saya datang lagi, saya jurusannya konseling, itu sebagian orang masuk yang dari universitas. Kemudian ketika saya ikut kursus sertifikasi di luar, saya bergabung justru dengan jurusan psikologi yang murni walaupun dengan pendekatan Islam ya. Di sana ada doktoral mereka atau misalnya magister gitu. Saya bahkan ketemu dengan profesor yang pure misalnya psikolog gitu. Tapi ada juga yang dia Hauza, jadi yang pakai amama gitu kan. Itu kemudian dia juga mendalami psikologi. Jadi di sana nanti kita lihat lagi bagaimana ilmu psikologi itu dibangun paradigmanya, teorinya bahkan benar-benar Islami. Nah itu. Jadi perbedaannya kalau anak-anak tuh suka bilang gini, di Hauza itu berat katanya gitu, karena memang kita di sana itu belajar ya harus belajar gitu loh. Pertama adalah komitmen agama. Kamu kesini kan maaf misalnya pakai baitul mal, kamu belajar yang benar dong gitu kan. Gurumu juga dari rumah hargai dong. Jadi kita tuh ada yang namanya memang itu yang khasnya Hauza itu mubahasa. Jadi mubahasa itu wajib diskusi. Kita harus punya kelompok diskusi yang setiap mata kuliah itu ada gitu. Dan itu dibahas. Istilahnya gini, kalau kita mau belajar untuk tahu bisa belajar sendiri. Tapi kalau ketika untuk diskusi itu ilmunya lengket sampai kapanpun benar-benar gitu. Karena kita kan saling menerangkan gitu kan, menjawab, diskusi. Nah itu yang kuat sekali di sana. Dan sampai kadang-kadang kita kayak di absen gitu kan, kayak anak ini kalau kamu punya grupnya di mana di absen. Segitunya ya? Tapi itu informal atau formal, maksudnya masuk ke dalam pengambilan nilai nggak kalau kita punya grup diskusi? Enggak, tapi ya kelihatan kamu kalau nggak punya grup diskusi kamu enggak hasilnya beda gitu ya. Dan memang kita nyari kan kemana nih harus memang. Nah itu satu. Kemudian yang kedua tadi bedanya lagi ya, kita tuh masuk kelas gitu ya, tradisinya memang ditanya gitu loh. Harus berpendapat gitu ya. Iya, dan dosen itu bisa segampangnya nunjuk kamu ini apa pertanyaan. Jadi kita siap. Nah kalau nggak belajar kan kita malu. Satu, yang kedua kita merasa bersalah pasti ya. Dan biasanya kita akan disupport oleh teman-teman kita yang diskusi. Nah kamu kok nggak bisa? Kan kita merasa ya, ini harus bisa dong grup kita gitu kan itu. Sampai saya ingat dulu saya tuh kadang-kadang ya ngantuk di kelas gitu. Teman saya bilang gini, pesan, hari ini aku nggak datang, kamu jangan ngantuk ya supaya kamu bisa jelasin nanti kalau kita diskusi. Segitunya ya. Jadi ada komitmen tinggi di kita. Nah sebagian bilang misal di universitas itu nggak seperti itu, nggak sekeras itu. Iya gitu di kita maksudnya kayak saya gitu ya, nggak ada istilah teman diskusi yang diwajibkan, itu diwajibkan ya jatuhnya. Hampir lah ya, budaya secara budaya diwajibkan. Akhirnya dibentuk menjadi suatu budaya gitu. Jadi kita tuh nggak ada loh Bu, budaya berdiskusi. Bahkan kan harusnya itu, saya merasa ingat sekali waktu saya masih di kuliah gitu. Saya tuh tiba-tiba memang saya tertarik cerita politik gitu. Tiba-tiba saya lagi ngantri di ruang TU, ngobrol nih cerita tentang pemerintahan sekarang. Itu orang TU ini kan orang universitas. Ngobrol politik gitu, kayak asing gitu. Nah kita tuh tidak terbiasa untuk berdiskusi, mendengarkan orang. Tapi kalau di Iran tuh harus ya diwajibkan. Dan itu di mana-mana itu menarik. Kalau kita ke taman, ada orang diskusi, di haram, di tempat-tempat tuh biasa orang. Jadi memang suasana ilmiah terasa. Apalagi di kampus, kita nggak bakal ketemu, maaf ya, kita nggak bakal ketemu orang yang misalnya nyanyi, jinjreng gitar doang gitu ya. Itu pasti diskusi, baca atau hafal, ada yang hafalin Quran apa.
itu betul-betul suasananya betul ilmiah ya. Gitu. Tapi tadi kan bilangnya kampus kalau universitas nggak terlalu. Tapi ketika saya ketemu sama yang di universitas, saya ikut beberapa kali sertifikasi misalnya untuk konseling itu, saya ketemulah kan mereka tuh mahasiswa doktoral paling enggak, atau misalnya mereka sudah konselor, psikolog gitu-gitu kan. Ternyata gitu juga sama, gitu loh. Dan mereka tuh ilmu itu dikuasai. Kalau kita kan gini, ilmu tuh udah nggak tahu, udahlah. Kalau mereka tuh dikuasain sampai saya bilang kayak dikunyah habis, benar-benar dimamah dan dicerna habis gitu loh. Mereka nguasainya tuh sampai betul-betul luar biasa gitu. Segitu passionate-nya orang Iran terhadap ilmu ya. Jadi yang sampai lucunya gini. Jadi kita kan misalnya, padahal kan sertifikasi kita bayar loh gitu kan. Untuk dapat misalnya teknik konseling apa. Terus yang ngajar kan 3 orang profesor gitu. Di situ tuh mahasiswa doktoral, saya waktu itu masih mahasiswa ini magister. Terus ada tugas nih, setiap pertemuan ada tugas dan ada kelompok diskusi. Itu sampai saya kan kadang-kadang ikut online dari sini tuh kita diskusi di online. Itu. Dan saya rasakan yang saya ingat sekarang semuanya hasil diskusi. Paham soal materi-materi. Nah waktu itu bilang gini, tugas siapa yang ngerjain tugas gitu kan setiap pertemuan ada tugas, ada diskusi. Laporan yang diskusi ini. Padahal udah gede-gede loh, udah profesional gitu kan. Tapi laporan. Terus siapa yang nggak diskusi? Kenapa nggak diskusi? Ditanya gitu kan. Kan malu ya. Jadi itu ada yang mau dari Hauzah, dari mana kan sudah ya. Terus gini, yang ngerjain tugas berapa orang? Terus satu profesornya berdiri. Tadi sih nggak ngerjain tugas berapa orang katanya, karena agak banyak waktu itu mungkin pertama banyak nggak terlalu banyak, terus bahkan karena nggak dicek mungkin ya kan biasa lah gitu ya. Terus dia berdiri dia bilang, terus kalian mau jadi apa? Itu yang dimarahin doktoral kan, kamu di sini mau ngapain katanya? Ini saya tutup loh kelas ini katanya, kamu terserah udah bayar nggak, saya nggak ada urusan katanya, gitu kan. Kita juga semuanya akhirnya rasa bersalah gitu kan. Ya udah pokoknya ke depan kita janji akan buat lagi. Jadi pengajarnya juga serius gitu. Kita tuh dia bilang kita mau ngajar, kamu tahu nggak? Mereka buat buku kan gitu ya. Kita mau ngajar kan bertiga misalnya. Kita habisin waktu berapa lama untuk menyampaikan materi ini? Terus kamu kayak gitu? Saya ngebayangin ya Allah apa namanya? Saya ngebayangin atmosfernya di sekolah itu ketemu di sana ada kelompok sana kelompok sana. Cuman Bu, apa nggak kan dianggap rese nih orang yang suka nyatet kamu kemana gitu kan? Dianggap kalau di kita nih, rese banget nih orang. Pasti kan agak lumayan dijauhi tuh orang yang begitu. Kalau di sana gimana? Menganggapnya ya udah biasa aja gitu. Iya, jadi nanti dipilih ketua kelasnya siapa gitu. Kamu milih apa pembahasannya sama siapa gitu. Kadang-kadang ditanya kamu bahasa gitu. Jadi memang harus ada aturan ya. Jadi kadang-kadang kita kan dengan Indonesia kan saya suka gitu juga konten. Kenapa sih harus ada aturan seperti ini? Memang kita anak-anak gitu kan. Dia bilang ya memang harus ada aturan karena kalau gak ada aturan semuanya dibebaskan. Iya. Kebayang ya, seru banget. Di mana-mana ada diskusi. Itu diskusinya tentang mata pelajarannya aja atau bisa apapun obrolannya? Iya, biasanya kan kita batasin dulu. Makanya materi ini kita sampai clear dapat itu setiap pertemuan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya kita itu harus sudah yakin kita menguasai materi sebelumnya dengan diskusi gitu. Dan kalau bisa materi sebelum yang akan datang juga kita sudah bahas gitu. Nah, ini kan Bu, kalau dari cerita Ibu kemudian juga cerita di beberapa orang ya di TV atau di apa, ini bangsa ini tuh sangat passionate gitu, bergairah sekali tentang ilmu ya. Ini kan keperadaban 6.000 tahun ya kan. Mereka tuh sangat terdidik gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Terus kan ada perbedaan nggak sih antara sebelum pemerintahan Islam dengan pasca pemerintahan Islam? Unsur apa yang dimasukkan ke dalam pendidikan gitu? Tentu ya, karena kan sebelum revolusi justru masyarakat dibodohi kan. Mereka miskin, mereka dibodohi sehingga tidak bisa mengkritik pemerintah. Justru kan setiap ulama yang mengkritik, ulama kan yang pintar tentu ulama kan gitu ya. Betul. Yang mengkritik itu kan dihukum gitu. Jadi memang kemiskinan itu kemiskinan struktural ya, itu memang dipelihara gitu. Nah revolusi itu kan nggak mau gitu loh, imam nggak mau, makanya dibuatlah revolusi untuk menggantikan sistem yang korup, yang memiskinkan masyarakat, yang memiskinkan negara gitu kan. Nah ini, jadi memang memanusiakan manusia itu kita masuk kalau namanya sistem ya, sistem besar itu kan kalau kita lihat bahwa ada sistem Allah menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu kan.
dan semuanya berjalan menuju Allah, gitu ya, bertauhid, gitu kan. Kemudian ya semuanya harus ikut standarnya Tuhan. Misalnya Allah bilang kan memuliakan orang yang berilmu, Allah itu alim. Kesana kan semuanya kita sedang menuju mendekati Allah kan. Yaitu dengan salah satu, dengan apa? Dengan ilmu. Gitu. Jadi dia sudah masuk ketika bicara Islam, revolusi, itu sudah termasuk di dalam. Terlepas misalnya kalau kita lihat, oh dulu ternyata sebelum masa Shah, gitu kan, ilmuwan-ilmuwan Iran itu memang banyak. Gitu. Nah ini kan ilmuwan dari mana? Tentu kan tetap ada ajaran, kan, ajarannya Islam. Oke, kalau sebelum zaman Islam, ada misalnya ada ilmuwan, mereka nujumnya tinggi, apanya misalnya. Tentu tidak terlepas dari ajaran ketuhanan. Sebelumnya kan ada nabi juga. Iya, gitu kan. Jadi mereka tidak lepas dari ketuhanan itu ya. Tauhid, nah, tapi kan yang paling mencolok ini pasca revolusi ya. Iya. Pasca revolusi ini berhasil mendidik ya. Sebelumnya mungkin kita nggak tahu tuh Iran ini berhasil apa tidak. Tapi setelah perang semua orang melihat bahwa ternyata ada negara berdasarkan asas Islam walaupun tidak teokrasi murni ya, karena di situ ada pemilihan dan segala rupa. Ternyata berhasil nih mendidik. Kan dulu mungkin orang Iran sebelum revolusi itu kan dia nggak tahu saya ya, mungkin apakah banyak orang sekuler pengikut Pahlavi atau bukan, karena ini kan bakal drastis berubahnya menjadi yang sangat Islami kan. Nah ini gimana pandangan Ibu tentang perubahan ini? Apakah betul unsur keagamaan ini yang jadi dasar keberhasilan negara ini mendidik? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Said Mutari sudah menyatakan dalam bukunya ada perkhidmatan Islam Iran dan perkhidmatan Iran kepada Islam. Jadi kalau kita lihat yang membawa Iran maju itu memang Islam gitu loh. Dulunya mereka juga tidak seinilah ya gitu loh. Dengan kadarnya lah ya, mungkin mereka bangsa yang besar betul apa, tapi dulu tidak gemerlap ketika Islam datang gitu sebelum pasca revolusi. Jadi dari dulu memang sebenarnya kan sudah ada tradisi keilmuan yang tinggi di sana gitu. Dan pada masa raja-raja sebelumnya itu juga nggak terlalu bermasalah sebelum mereka masuk sebelum Inggris masuk gitu kan, sebelum masuk kolonialisme gitu. Dulu mereka masih aman-aman aja, masyarakat berjalan sesuai dengan syariat Islam, ada ulama, ada apa. Kemudian walaupun nanti misalnya ada pemerintahan khalifahan kan juga sebenarnya tidak terlalu Islami ya, juga atau inilah gitu kan ya, kita buka lagi sejarah. Tapi ada sistem yang misalnya itu dari para imam misalnya kan, wakil-wakil imam, misalnya ada Imam Reda, Imam Hasan Askari gitu kan, itu ulama-ulama yang besar dan itu terdidik gitu kelompok-kelompok ini. Nah itu jalan terus sampai kemudian pada fase ketika kolonialisme masuk, nah itu udah parah. Ketika Amerika masuk itu parah kan, jadi lama-lama sudah mulai dipinggirkan, orang sudah nggak boleh pakai hijab lagi gitu kan, ada masa ditarik kan kalau hijab keluar. Nah itu, nah ini imam melihat ini nggak bisa, nggak benar, makanya kan harus dikembalikan lagi. Nah tadi sebenarnya kan kalau dilihat bahwa Iran disebut tidak teokrasi murni gitu kan, sebenarnya inilah bagaimana sistem yang dibangun oleh Imam Khomeini itu justru berdasar dari Islam semua gitu. Al-Faqih apa itu semuanya dari tradisi yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Ada cuma dia diformulasi menjadi bentuk negara sesuai dengan sekarang gitu kan. Termasuk kayak unsur demokrasi dimasukkan itu Islami? Ya artinya kan gini, Islam itu kan bukan berarti ketika yang bukan selainnya terus ditolak. Tapi ketika ada yang memang itu secara ilmiah sudah benar, oke. Makanya kadang-kadang kan dalam Islam itu ada budaya-budaya yang dari dulu, haji kan sebelum Islam sudah ada. Iya betul. Gitu kan, ditahid nggak apa-apa, boleh terus gitu, selama tidak bertentangan. Ya. Oke. Tadi kan saya tuh kalau ngobrolin Iran tuh seneng sekali membahas tentang karakter. Ya. Tadi di pembukaan saya bilang itu ketika rudal itu menghantam mereka, mereka malah teriak itu kami tidak takut gitu kan. Ini tidak mungkin
pembentukan karakter ini cuma 1 tahun 2 tahun. Betul. Iya kan? Nah, bagaimana masyarakat Iran dididik dari kecil, Bu, sehingga punya kekuatan sebesar itu. Terus ada lagi, Bu, saya ingat banget ada salah satu penghargaan terhadap anak kecil ya. Anak kecil tuh bisa memimpin demonstrasi, mereka berorasi, dihargai suaranya meskipun kecil. Nah, itu apakah juga termasuk dalam pendidikan? Coba Ibu gimana tuh pendidikan dari kecil? Anak-anak di Iran tuh seperti apa? Saya melihatnya ada beberapa ini ya, sudut pandang ya. Kalau tadi kita bicara sistem pendidikan formal kan sekolah gitu, berarti kan ada kebijakan, ada apa. Tapi sebenarnya yang paling mencolok dari semua karakter sekarang yang terbentuk melawan kapitalisme dan imperialisme ini adalah sebagaimana Imam Khomeini bilang, ini adalah hasil dari asyura kita. Gitu. Sebagaimana Syahid Qasim bilang bahwa kita adalah umatnya Imam Husain. Gitu. Jadi contoh mereka yang live sehari-hari dari mulai dulu revolusi itu kan menumpahkan darah banyak gitu ya. Kemudian perang suci agresi Irak itu juga menumpahkan darah banyak dan semua sampai sekarang itu contohnya adalah peristiwa Asyura gitu. Kalau dibilang anak kecil misalnya dulu rame-rame daftar perang nggak boleh, mereka cuma bilang apa? Kalau saya nggak boleh ikut perang kemarin aja kan gitu. Coba hapus Qasim dari cerita Asyura. Gitu kan? Dulu juga gitu. Aku mau daftar perang kata ibunya, jangan kamu masih muda. Terus bukankah Qasim masih muda? Itu yang mudanya ya. Nanti masing-masing mengambil peran di situ. Kalau tua ada Habib bin Mudahir yang sudah tua ya. Kalau saya dulu mungkin anti revolusi ada Al-Hur yang berubah ya. Ya, banyak kemarin gitu kan lihat. Tadinya dia pembenci imam, bahkan itu Said Al-Khamenei, Imam Khamenei ketika meninggal aja dia masih happy, terus setelah itu dia mimpi gitu ya. Sekarang berubah menjadi pendukung. Gitu. Iya, ini poin penting nih yang menarik. Ini yang tadi, tidak dilihat dari luar. Betul. Orang ngelihat Persia bangsa besar, mereka ahli perang. Itu dulu, tapi yang membuat ini itu ada spirit Husainiyah di situ. Wah, saya setuju tuh. Ya, soalnya kalau berkata tentang peradaban, Mesir juga peradabannya kuno. Tapi lihat Mesir hari ini, mereka jadi kaki tangan Zionis, ya kan? Terus mana lagi? Cina, mereka jadi ya seperti itulah gitu ya. Yang menguntungkan saja kan? Iya betul, mereka lebih ke materialis ya, dunia yang lebih material. Ini menarik tuh pembahasan tentang Asyura ya. Jadi dasarnya mereka itu jadi sudah punya tokoh panutan gitu ya. Iya. Apa contoh sejarah nyata yang terus digaungkan berulang-ulang gitu ya. Dan itu menjadi budaya di sana. Kita kan mungkin untuk Indonesia kita tuh akan ingat Asyura kalau pas bulan Muharram. Muharram. Nah di sana itu hampir bahkan sampai kalau di sini itu ada majelis taklim. Kalau saya dulu di Sumatera bilangnya wirid gitu. Tiap hari apa gitu kan, seminggu sekali kita baca Yasin. Nah di sana tuh sampai ada majelis azan mingguan di keluarga di rumah-rumah. Memperingati Imam Husain atau Iya, azannya Imam Husain. Azan Imam Husain itu dibaca tiap hari. Bahkan dulu perang-perang itu di kamp-kamp perang itu azan itu yang dibacakan itu. Jadi tiap minggu itu yang dihidupkan, itulah yang menghidupkan mereka. Kalau kita berbicara tentang background Ibu ya sebagai konselor nih. Bagaimana pengaruh keluarga di Iran tuh dalam membangun masyarakat? Minimal anaknya itu pendidikannya seperti apa? Bagaimana peran seorang ibu? Ada nggak ibu POC di Iran? Atau kayak apa ya, ada istilah-istilah sekarang gitu? Memang masalah keluarga ini bukan masalah baru ya. Secara global dia mengalami kerentanan, krisis, tingkat perceraian tinggi, keluarga mengalami disfungsional dan berubah. Ternyata kalau kita lihat ada bukunya, itu ternyata ini masuk dalam ada gerakan-gerakan ya seperti persamaan kebebasan dan macam-macam. Ini ternyata yang terimbas keluarga, gitu loh. Gerakan kebebasan ini 50 tahun lebih. Nah, keluarga akhirnya menjadi rapuh. Nah, menariknya itu diingatkan oleh Rahbar Syahid. Dia 2016 dari sebelumnya juga dia sampai mengeluarkan blueprint
kebijakan strategis untuk keluarga. Khusus ya tentang keluarga. Ya, 16 poin. Jadi harus dikerjain untuk menjaga, karena keluarga mulai di sana juga terjadi peningkatan angka perceraian gitu-gitu kan. Belum lagi usia menikah meninggi, artinya mundur. Artinya kan usia menikah kan tetap, perceraian tinggi, berarti kan banyak anak-anak di jalan berarti kan gitu. Macam-macam lah, kita nggak usah bicara masalah keluarga di sini ya secara khusus. Nah, akhirnya dikeluarkan dan alhamdulillah semua bekerja. Makanya sampai ada jurusan sekarang di setiap hauza itu ada jurusan konseling keluarga. Setiap jurusan? Setiap hauza. Oh, setiap hauza. Buka jurusan konseling keluarga dari mulai S2-nya gitu, S3-nya ini dan semuanya bekerja gitu. Rame-rame buat. Apa aja Bu? 16 poin itu, penasaran yang Ibu ingat apa? Pertama harus menjadikan masyarakat keluarga masyarakat berporos kepada keluarga. Kemudian kebijakan negara harus memikirkan keluarga, aman nggak? Misalnya kayak jam kerja segala macam. Kemudian menghubungkan keluarga dengan masjid, penghormatan kepada lansia, membuat sistem konseling, karena sistem konseling kan masih dikuasai Barat, Barat yang tidak melihat manusia secara utuh sebagai manusia yang berdimensi spiritual, gitu kan? Itu sampai dibuat pranikah, fase pernikahan sampai ke situ. Implementasinya gimana di masyarakat? Ketika misalnya poin-poinnya pemerintah harus memperhatikan keluarga, misalnya implementasinya apa? Mulai kan di support yang punya anak lebih berapa, lebih 3 misalnya, itu santunannya lebih tinggi. Kemudian sampai anaknya keberapa sampai bebas militer, bisa bebas wajib militer, kan sana wajib militer ya. Kemudian anak-anak itu sekarang uang rumah sakit tuh dibebaskan. Kemudian terakhir itu konseling 5 tahun pertama itu gratis, konseling perkawinan untuk pasangan baru itu gratis. Kemudian konseling pernikah sudah hampir menjadi kebijakan harus ada gitu, harus jadi melewati kan. Kalau menikah kan screeningnya kan kesehatan apa gitu kan. Kalau mau menikah? Iya, karena di screening termasuk sudah melewati konseling pernikah. Atau misalnya perceraian itu dari pengadilan harus sudah melewati fase konseling dulu, karena kan biasanya kalau konseling kan siapa tahu ternyata masih bisa digabung, bisa dihubungkan. Guru trainer saya bilang gitu loh, dia pernah ngumpulin 15 orang gitu ya. Ini karena kan harus dia oke dulu baru bisa ini hakim gitu kan. Nah, dia kan berusaha untuk balik. Terus katanya ada satu yang bilang gini, katanya dia provokasi nih yang lain. Kita ini udah sampai ke fase ini udah mati-matian gitu sampai bisa mau cerai kan. Jangan sampai dia satu orang menggagalkan kita gitu kan. Terus dia panggil, kamu bilang apa gitu. Artinya kan melihat bahwa ini nggak semudah itu gitu. Jadi betul-betul berjibaku untuk melaksanakan ini. Jadi sangat diperhatikan sedetail itu ya tentang keluarga. Iya. Iya, saya ingat tuh kata-katanya Imam Khomeini di buku di Potret Kehidupan Sehari-hari Imam tuh, yang kurang lebih bahwa peran terbesar perempuan itu ketika bisa membesarkan keluarganya, betul loh Bu? Ya ada itu ya. Nah, kalau sekarang ini kan berarti faktor terpenting dalam pendidikan kan salah satunya perempuan. Bagaimana perempuan di Iran sana? Kesempatannya kah atau peran dia sebagai ibu itu seperti apa di sana? Iya, kan kita udah lihat lah ya tadi ya secara statistik perempuan itu di sana gampang mengakses, bahkan tinggi ininya lebih tinggi ya. Karena gini, kita kan di keluarga ya, sampai jadi gini, kadang-kadang itu pas nikah di sana kan banyaknya nikah usia lebih cepat ya. Pas nikah sama-sama SMA nih misalnya, terus suaminya kan kerja terus, perempuannya kan dapat kesempatan, anak udah mulai besar, dia kuliah sampai doktoral. Suaminya masih aja tamat SMA. Nah, kadang-kadang di situ misalnya ini secara ini kan ada sedikit ketimpangan ya. Sampai saya mau menunjukkan bukan ketimpangannya tapi bagaimana kesempatannya. Nah, itu dia. Di sana perempuan kalau saya kan bicara pengalaman aja ya, kalau data kan beda ya. Di sana itu kalau kita berkumpul dengan perempuan, biasanya mereka tuh lagi doktoral, lagi magister ini, walaupun dia ya biasa misalnya dengan cadur, dengan tradisional ngurus anak gitu kan. Karena dengan mudah dia bisa ngambil yang online misalnya. Ada tuh yang jadi nggak hadir, dia cuma misalnya
datang daftar, kemudian baca buku aja sendiri, nanti ujian gitu loh. Selesai S1, selesai S2. Kadang-kadang SMA aja mereka kan udah bisa nikah. Udah bisa nikah, nanti saya mau nyusuin anak dulu, kan ada ininya. Bisa pulang bentar nyusuin anak, atau misalnya ada tempat penitipannya gitu loh. Jadi memang semua fasilitas disediakan, ketika menikah pun masih bisa studi semuanya. Tuh. Jadi perempuan di sana itu terpelajar lah rata-rata, terdidik sekali ya gitu. Terpelajar baik itu secara pendidikan formal atau hauzah misalnya kan gitu ya. Atau skill-skill lain di sana itu kalau musim panas kan libur 3 bulan itu pusat-pusat kursus tuh banyak banget. Tinggal pilih dari yang gratis mau sampai yang berbayar gitu ya. Nah itu juga. Musim itu panas liburan masih belajar? Ambil short course gitu? Iya, short course-nya yang buat bunga, boleh apa aja, life skill, like apa yang ini pengembangan diri lah ya. Gitu. Ya bukan yang formal yang maksudnya materi lagi ya. Tapi lebih bisa, mau Photoshop, mau apa ya boleh, apa aja ada semua. Tinggal itu rame, peminatnya banyak. Iya. Udah libur belajar lagi ya. Iya, maksudnya libur orang biasanya ke pantai kayak ke gunung, ya, kayak tetap ke kelas ya. Tetap jalan-jalan ada, itu sudah ini ya. Mereka juga orang yang suka piknik, mencintai lingkungan ya. Apa namanya? Nah, saya tuh lupa membahas peran ini pelajaran agama nih. Iya. Kan kalau di kita itu pelajaran agama tuh kayak semacam pelajaran pinggiran, tambahan gitu ya. Bukan yang penting. Kayak misalnya di universitas tuh, walaupun kita jurusannya bahasa Inggris misalnya, tetap ada kayak 2 SKS itu, 2 semester itu ada pendidikan agama, tapi sifatnya tuh umum gitu. Kayak ini sudah dipelajarin oleh kita di SMP atau SMA. Ini masih hal yang sama gitu. Nah, kalau di Iran gimana? Pelajaran agama tuh semua orang wajibkah atau seperti apa? Saya mau, tadi kan kita bicara pendidikan ya. Kita masuk dari situ tuh bahasannya. Jadi setelah revolusi, imam itu memerintahkan untuk mengislamisasi sistem pendidikan. Dari mulai dasar sampai tingkat tinggi. Bahkan universitas itu sempat 2 tahun stop dulu, karena mereka harus menyusun kurikulum yang Islami. Seperti kata terakhir ada Syahid namanya Tehranci, waktu itu dia waktu perang Juni, dia dibunuh duluan tuh karena dia memang ilmuwan hebat. Dia tuh tadinya ikut veteran perang ya, kemudian jadi ilmuwan. Dia kalau nggak salah rektor universitas apa saya lupa namanya. Itu dia bilang gini, kalau kamu Islam, dia bilang, bagaimana kamu mengaku Islam jika teori-teori yang kamu pelajari belum bersumber dari Al-Quran? Makanya di situ ada islamisasi ilmu-ilmu humaniora, bahkan sampai terakhir misalnya ilmu rudal dan segala macam STEM itu sudah dibangun dari Islam ini dasarnya. Nah itu dibangun, ada islamisasi. Makanya bahkan sampai buku-buku itu diganti semua bertahap ya buatnya. Kemarin tahun 2002 itu 200 judul buku diganti semua gitu. Jadi mereka sudah masuk gitu. Ya misalnya sebagai untuk lahir fisikal aja di setiap halaman itu. Jadi sistem pendidikan itu harus mendukung ideologi nilai-nilai yang ingin dicapai oleh revolusi. Jadi ada kebijakan dulu nih ya, gitu kan. Semuanya harus ke sana. Revolusi kan niatnya apa? Menegakkan hukum Allah di muka bumi. Bertauhid kan berarti semuanya mengarah ke sana. Nah ini diislamisasi, semua buku-buku sudah masuk itu, kemudian sistem itu kan berarti strukturalnya ya. Itu tadi kan ininya sistemnya, kemudian strukturalnya juga mulai dibentuk gitu ya. Kemudian sistemnya dipisahlah sekolah laki-laki perempuan gitu kan, misalnya ada kewajiban hijab, ada lagi nilai-nilai yang lain, tambahan-tambahan seperti muatan revolusi Islam itu kan tambahan-tambahan lain. Jadi ketika membuka buku di situ ada benome khodo mehrabone baksande gitu, sudah mengingat Tuhan. Ini kan sebetulnya tauhid ini kan yang memayungi semuanya kalau kita bicara agama. Jadi integrasi itu bukan lagi memasukkan dari satu ke satu, tapi dia ada di bawah itu. Jadi islamisasi ini
keseluruhan, ke semua bidang ya. Sampai hal terkecil, sampai yang terbesar. Semua diislamisasi ya. Islamisasinya bertahap lah mungkin ya. Kayak misalnya kalau saya itu bidang psikologi itu 30 tahun terakhir ya. Jadi mereka tuh 30 tahun untuk bisa punya buku, prosesnya setelah 30 tahun lah. Makanya sekarang tuh sudah booming loh, sudah ini. Psikologi Islam kan di dunia itu dimulai tahun 60-an ya. Di Mesir, di mana. Tapi tidak, progresnya enggak terlalu gitu loh. Jadi ada 3 pendekatan untuk psikologi Islam. Misalnya cuma menambahkan mana gitu. Nah Iran itu sampai di paradigmanya pun mereka bangun sendiri. Gitu. Paradigmanya ambil Quran. Apa ayat Quran yang bicara tentang kesehatan mental? Apa ayat Quran yang bicara tentang hadis? Yang hadis apa? Hadis apa? Ini yang menceritakan kesehatan mental. Itu kan kebalik tadi. Terus, nah ini yang dibangun, dikembangkan, dibuat sistemnya, dibuat metode ilmiahnya. Metode ilmiah tetap ya kalau untuk itu. Kalau bicara ilmu hauza, teks-teks agama itu jelas Pak Biha sudah kan itu semuanya ada. Tapi itu bagaimana dia bisa menjadi dasar. Itu cari ada Tehranci itu dia ilmuwan ya. Dia ilmuwan ini STEM itu. Gitu pertanian apa segala macam. Saya sempat mengikuti akun Instagramnya Said ya kemarin dia. Makanya dia yang dibunuh kan ilmuwan-ilmuwan dulu. Iya. Khas Zionis ya. Ilmuwan-ilmuwan yang dibunuh. Itu menarik juga tuh apa namanya? Yang disoroti kemarin dari perang ini pameran orang-orang teredukasi dari Iran. Ya. Rata-rata karena bahkan katanya dengar-dengar kabar kalau mau jadi pejabat di Iran itu minimal S2. Ya Bu ya. Yang kemarin jadi masuk di delegasi Minap 168 itu PhD semua. Dan yang uniknya lagi Iran itu biasanya mereka punya pencampuran yang unik di background pendidikannya gitu. Kayak misalnya Galibab itu dia itu seorang filsuf ya, dia filsuf. Tapi juga dia juga punya lisensi penerbang misalnya. Artinya dia punya disiplin ilmunya tuh yang berbeda-beda. Galibab gitu. Kan dia dulu veteran perang. Jadi kalau di perang itu semua dikerjain. Makanya sampai ada satu dokter bedah. Dokter bedah itu dia, saya lupa bedah apa ya, bedah otak atau bedah apa. Dia tuh belajar dari Amerika pulang doktoral segala macam. Sekarang masih beraktif ya. Dia bilang waktu di perang dia memang dokter tadinya. Jadi dia sudah melakukan bedah itu praktek. Gitu loh. Nah ketika dia ke Amerika mau transplant apa gitu, saya lupa hati atau apa, itu dia sudah duluan waktu di perang. Nah Galibab waktu di perang dia sudah makanya dia bisa pesawat tempur ya. Di perang itu memang mereka banyak luar biasa kemajuan yang mereka alami. Multidisiplin ilmu ya mereka. Iya bisa aja kayak misalnya saya bilang tadi Said Tehranci itu. Tadinya kan mereka perang, setelah selesai perang, dia kuliah, saya mau ambil apa? Ada yang ambil dokter, saya punya tuh satu kenalan dokter, dia veteran perang dan kakinya palsu setengah ya. Istrinya cerita, istrinya padahal anak dari pimpinan tertinggi Masjid Jamkaron ya. Tapi dia bilang dulu suami saya waktu habis perang kan kakinya ini ya, hilang. Terus belum ganti. Sekarang dia pakai mobil. Waktu itu dia pakai yang kaki 3, motor roda 3. Terus dia kuliah gitu. Kuliahnya bukan di situ lagi, di kota lain gitu. Segitunya ya. Jadi keran pendidikan itu memang mudah dibuka, diakses. Terus orang mau kuliah apa aja? Oh iya, mau kuliah ini gitu. Apalagi kalau dia veteran perang itu kan juga dipermudah ya. Gratis ya Bu ya? Semuanya gratis. Yang berbayar juga ada? Ada yang berbayar kan kalau negara uang kuliahnya kan gratis. Terus jadi gini, kalau misalnya yang berbayar, negara kasih pinjaman buat kamu. Bahkan kita buat bisa kuliah. Ya, jadi misalnya nih keluarga punya anak satu kuliah. Dia berbayar misalnya. Jadi pinjamannya 400 juta, 5 juta dikasih, nanti bayarnya mungkin setelah itu ya. Itu ada. Selalu ada pemudahan untuk fasilitas pendidikan. Dan gimana nggak maju ya, pendidikan diutamakan ya. Nah sekarang kita balik ke negara kita nih. Kita udah belajar nih tentang Iran, gimana begitu passionate-nya mereka, perhatiannya negara terhadap pendidikan. Bagaimana dengan kondisi Indonesia gitu Bu?
apa yang salah dengan Indonesia sehingga kita itu bisa menghasilkan yang sekarang ini, ya maksudnya dalam artian gini, kita nggak begitu banyak kemajuan, ya kan? Orang pintarnya bahkan tinggal di luar gitu. Pendidikan yang sebelah mana yang salah gitu, sehingga kita menghasilkan generasi sekarang ini yang seperti ini gitu, Indonesia sekarang ini. Ya tujuan pendidikannya apa? Kita mengusung nilai apa yang mau dicapai? Tadi kan jelas, pendidikan mengusung nilai revolusi adalah menegakkan kepemimpinan Allah di bumi, maka aturan-aturan Allah yang akan dijalankan sesuai dengan Al-Quran, gitu kan, mengantarkan manusia. Kan pendidikan itu sebenarnya kalau boleh dibilang ya, dari alamat tabai itu sebenarnya tarbiyah kan, tarbaba gitu kan, tarbiyah itu kan menjadikan manusia itu mengaktualkan potensinya, itu murabi pendidik itu mengaktualkan potensinya dalam bertauhid kepada Allah. Tujuan akhirnya itu ya, tujuan pendidikan nabi, tugasnya nabi itu kan pendidik, diutus untuk mendidik kan, mendidik. Nah itu kan untuk mengajarkan. Nah tujuan pendidikan kita di sini apa? Kita mau kita apakah kita mau jadi penyembah kapitalis, artinya kita menghasilkan orang-orang yang dipakai oleh di rumah-rumah di pabrik-pabrik kapitalis, sekedar itu saja, gitu kan? Apakah kita hanya memenuhi kepentingan pasar, jadi menghasilkan ini pasar butuh ini kita kasih, itu kan? Tapi tujuan pendidikan aslinya sejujurnya apa nilai negara kita? Oke, kalau di Pancasila misalnya ada apa, nggak apa-apa. Hasil pendidikan adalah yang mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila misalnya. Apa Ibu mau bilang gini, kita itu sangat tidak ideologis gitu. Maksudnya termasuk pendidikan ya, kita nggak ada dasar yang pasti kita mau dijadikan apa negara ini gitu ya. Misalnya kalau tadi Iran mau dijadikan negara Islam, makanya semuanya diislamisasi termasuk ke dalam kurikulum pendidikan. Nah kalau Indonesia nih nggak tahu gitu maksudnya Ibu begitu, apa yang mau kita capai gitu. Ya tahu nggak tahu, taunya yang sebagian ya hanya untuk itu, memenuhi kebutuhan kapitalis. Kapitalis baunya ini kritik ini kan itu. Kritik yang disampaikan oleh para ahli-ahli kritik, Paulo Freire dan macam-macam ya. Itu kan begitu, Ali Suryati juga bilang. Akhirnya kita cuma membutuhkan pasar itu kan, mempersembahkan itu. Oh sekarang industri butuhnya ini, gitu kan? Tenaga kerja dibilang apa sudah itu. Lebih ke material gitu ya. Jadi makanya rapuh gitu ya, Be. Padahal kan esensi manusia kan bukan itu. Spiritual itu, coba bangkit, coba sentuh itu. Iya betul-betul. Saya maksudnya bisa merasakan perbedaannya sih. Ketika kita hanya fokus ke materi, maka ada ruang kosong gitu ya, yang bisa bikin dia rapuh atau mudah disusupi misalnya kayak gitu. Ya kan kalau kebayang kalau misalnya di Iran itu kenapa mereka tidak mudah diguncang kan karena dia punya pendidikan ideologis yang kuat kan. Sementara di Indonesia tuh kita betul kata Ibu tadi lebih ke material gitu ya, sampai ibaratnya gini, kalau ini ya, situasi kita sama dengan Iran ada di gempur gitu, pasti kita nggak punya kekuatan jiwa seperti mereka gitu ya. Ya material kan berubah terus kan. Ya hanya material kan fana ya, maksudnya sementara gitu ya. Oke, jadi nggak ada yang benar-benar mengikat manusia Indonesia ini dalam pendidikan itu nggak ada ya. Mungkin sebagian kah atau gimana? Ya begitu, kalau terakhir bilang pendidikan karakter, mana pendidikan karakternya maksudnya yang mana kan gitu. Kita sempat mau buat revolusi mental, tapi revolusi mental kemana? Capaiannya apa kan begitu? Kalau Ibu melihat sistem pendidikan Indonesia nih yang berubah-ubah terus kurikulumnya, kritikan Ibu apa tentang sistem pendidikan Indonesia? Buat saya nggak ada masalah berubah-berubahnya ya. Karena Iran juga mereka ini loh putar ganti itu tetap ya harus ini kan. Harus ada ya memang ya sesuai zaman gitu. Iya tetap. Tapi adalah tujuannya yang mau dicapai tadi apa? Gitu kan. Landasannya apa dulu ya? Kita apakah kita hanya memenuhi kepentingan kapitalis yang membangun pabrik-pabrik besar di sini, mengeluarkan modal kita, mengeruk kita gitu, memiskinkan kita, terus kita disuruh ini kan. Kita justru menjadi tenaga kerja
di negara kita sendiri, kita justru kalau bahasanya jadi gelandangan di tempat kita sendiri. Sementara yang lain datang ke sini mengeruk semuanya, kita kemana gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Ibu nih dikasih kesempatan menjadi orang yang ada di pemerintahan, misal ya ini berandai-andai, ditempatkan di bidang pendidikan, Ibu akan apakan pendidikan kita? Perlukah kita mengimplementasi dari Iran yang sudah berhasil lah ya? Apa kita tetap berkiblat ke barat gitu? Yang sudah jelas-jelas banyak kerapuhannya ya, banyak kehancuran di sana. Gimana? Tentu kita Indonesia bukan Iran ya. Gitu. Kayak Iran juga bilang Iran bukan Venezuela gitu kan. Kita juga punya kekayaan sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya goodwill kita sebenarnya kemana gitu. Mau dibawa kemana bangsa ini? Apakah hanya memenuhi keinginan imperialisme global, kita menjadi pelayan mau apa? Gitu. Kita punya bangsa, kita punya kekayaan yang sangat banyak, SDM yang sangat banyak. SDM kita orang suka bilang SDM rendah. Indonesia itu bukan SDM rendah, pinter-pinter ya Bu, baik gitu kan. Nah ini apa dulu nilai boleh kita gali. Oke, kita duduk misalnya, oh Indonesia nggak bisa jadi negara Islam karena nggak ada penganut agama, walaupun Iran sebenarnya ada penganut agama lain ya. Oke, nggak apa-apa, kita duduk. Apa yang menyamakan nilai kita, nilai kemanusiaan kita kemana, spiritualitas kemana gitu. Itu nilainya nanti itu kan bisa diturunkan ke bawah, kemana nilai kita, punya nilai luhur apa. Tapi bukankah di Pancasila nilai pertama kita adalah ketuhanan? Iya. Kalau semua orang bertauhid gitu, menyembah Tuhan dengan cara apapun, tapi saya ini ya tidak mau bahas ini sinkretisme, bukan itu. Tapi masing-masing ini ya mau menjadi menghamba kepada Tuhan dengan caranya masing-masing di bumi ini. Orang kalau menghamba sama Tuhan kan gak ada yang jahat sih sebenarnya, gak ada yang menindas, nggak mengambil hak kan, gitu. Jadi dasar ketuhanan itu harus, maksudnya walaupun berbeda-beda agama, harus punya landasan intinya. Spiritualitas. Baru kemudian kita setelah itu baru turunkan kan ke kurikulum. Kayak tadi kan misalnya, kurikulumnya masing-masing ada, baru strukturalnya gitu kan, baru teks-teksnya disiapin, value-nya kemana kan gitu. Value, nah itu kata-kata yang tepat ya, value-nya. Nah Bu, sebagai penutup ya, saya mau tahu nih, setelah Ibu belajar di Iran, kembali lagi ke Indonesia, pelajaran penting apa yang Ibu bisa ambil dari sana dan bisa diterapkan di Indonesia, minimal di murid-muridnya Ibu, di mahasiswanya Ibu, atau di lingkungan sekitar kita, dan juga bisa penonton kita nih sekarang ya, bisa belajar dan mengambil hikmah dari cerita Ibu. Coba. Iya, karena saya kan wilayah kerja saya itu kan manusia ya. Ya psikologi kan ngurusnya manusia. Akhirnya saya mendapatkan bahwa esensi manusia itu adalah spiritualitas. Saya karena psikologi barat kan juga objeknya manusia, tapi dia hanya melihat manusia sebagai apa? Objek materi. Iya, mesin. Dengan pendekatan behavior misalnya, hanya perilaku. Dengan pendekatan yang lain misalnya. Dan terapi pendekatan yang digunakan tidak menyentuh unsur spiritualitas manusia, padahal itu yang paling penting. Dan bisa diterapkan di mana-mana. Ketika kita dalam orang konseling aja ya, dan alhamdulillah gitu, pendekatan yang dipakai, saya dapat terakhir gitu ya, gitu. Bahkan sekarang Barat, Amerika semua sedang mengarah ke spiritualitas, semua. Cuma kan mereka spiritualitasnya lagi-lagi nanti enggak ke ilahiyah, jadi gitu. Buntu mindfulness lagi gitu. Mindfulness kan otak. Kalau kita kan Godfulness. Godfulness. Iya, gitu kan. Nah, ini dia bahwa esensi manusia adalah spiritualitas, gitu. Termasuk pendidikan. Kalau kita mau menyentuh manusia, sentuh spiritualitasnya, nanti akan berhasil mendidik orang. Bagaimana dia bisa terhubung terus dengan Tuhannya. Bagaimana potensi, bukankah Allah sudah menciptakan, kan itu,
ciptaan aslinya Allah itu apa sih sebenarnya pada manusia? Spiritualitas itu kan. Wa nafaktu fihi min ruhi itu aku menemukan ruh itu apa? Jiwa. Spiritual. Spiritualitas kan, bukan ruh itu kan bukan barang-barang ini kan. Nah, itu yang kita bangkit, itu yang kita didik, itu yang kita sentuh. Bahkan dalam konseling kita itu yang kita hidupkan. Dengan itu dia pulang, dia sudah hidup dengan Tuhannya, dia nyaman, bahagia dia hidupnya. Karena kebahagiaan tidak ada yang tergantikan oleh yang lain. Pada akhirnya ketika dia menemukan itu cukup jadi modal. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia dalam kehidupan yang susah gitu kan, mau dia dalam kehidupan. Viktor Frankl kan membuktikan dalam logoterapi kan, dia lihat tuh waktu Nazi itu ada orang yang bertahan. Ternyata apa? Ada makna di sini. Nah dari makna itu kan terus ternyata spiritualitas kan semuanya. Iya. Betul. Jadi manusia ketika dibangun secara spiritual, ya kan, spiritualitasnya digali dan dikokohkan, mereka akan menjadi manusia seutuhnya yang sempurna, yang maksudnya dalam artian kuat mental, ya, jiwa dan raga. Makanya kenapa kayak misalnya di Korea itu kabarnya dengar kabar mudah sekali bunuh diri, iya kan? Padahal mereka pintar loh. Tapi mereka mudah sekali. Pintar, fasilitas semua ada. Iya. Dia nggak ada makna kan hidupnya. Betul. Makanya kayak ya udah sih cepat selesai, udah. Kalau ada masalah ya udah gantung diri selesai gitu ya. Karena mereka tidak punya spiritualitas itu ya. Dia nggak sanggup, susah kan, nggak sanggup sakit. Lah kenapa Iran sanggup sakit? Dia punya spiritual, dia terhubung dengan Imam Hussein tuh seperti ini. Betul. Oke, menarik ya. Jadi mudah-mudahan minimal mungkin kita agak sulit kalau misalnya mengubah landasan pendidikan kita di negara kita, minimal di keluarga gitu ya Kak, Ibu ya. Terakhir Bu, tips deh untuk ibu-ibu nih, termasuk saya nih yang punya anak, bagaimana cara kita membangun spiritualitas anak agar mereka ini jadi manusia terdidik seutuhnya menjadi manusia, jadi manusia yang dimanusiakan ya. Nah gimana tuh Bu caranya? Jadi pendidikannya spiritual itu ya, based on spirituality, gitu kan. Pertama ibunya dulu ya. Iya pasti. Gitu kan. Keluarga ini dibangun atas apa? Perjalanan semua. Jadi kalau kita masuk di sistem keluarga, gitu, kan biasanya ada satu teori tuh dia bilang keluarga itu harusnya kan suami istri gitu ya, normal. Kalau dia sudah masuk ada triangular, dia 3, dia keluarga yang biasanya terancam, misalnya ada masalah, dia akan mengambil orang ketiga untuk menyelamatkan, gitu kan? Itu kan negatif ya kalau teorinya Boyan. Nah kalau di kita enggak, ketika kita memasukkan Allah di sini, ini akan menjamin semuanya. Jadi suami, istri, gitu kan, anak ada Allah di situ. Pusatnya. Iya. Jadi kan kalau keluarga ini patriarki, mengambil keputusan dipegang tangan laki-laki gitu kan. Oh yang sini enggak matriarki perempuan. Oh yang ini enggak anak. Ada kan semuanya berdasarkan keinginan anak. Oh enggak, di keluarga kita apa? Keinginannya berdasarkan Allah. Allah mau apa? Kalau dalam hal kayak gini Allah bilangnya apa? Ketika semua tersudah di sini, insya Allah semua akan terhidayahi, semua akan berjalan sesuai dengan sistem. Kita nggak melanggar sistem karena semua sistem di alam semesta ini sedang menuju ke Tuhan kan. Kita akan bertemu dengan Allah baik dalam surga atau neraka kan. Oke. Alhamdulillah mencerahkan sekali Bu. Jadi mungkin buat kita semua ya, itu yang paling penting tadi, pendidikan agama spiritual ya, lebih ke spiritualnya. Oke, mudah-mudahan kita ibu-ibu nih bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya ya dengan aturan-aturan yang Allah siapkan untuk kita. Karena Allah menciptakan aturan itu untuk kebaikan kita ya, bukan untuk kebaikan Allah, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki apa yang kurang dari keluarga kita, karena jika keluarga ini berhasil, maka bangsanya pun akan berhasil ya. Kebayang kalau satu keluarga berhasil mendidik anaknya, kemudian keluarga lain juga begitu, maka dia akan membangun komunitas bangsa yang besar ya, yang kuat secara spiritual. Jadi oke,
Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rabia untuk waktunya, juga sharing-sharing Terima ilmunya, kasih juga. pengalamannya. Saya tuh dari tadi tuh ngebayangin kalau saya ada di sana kayak diskusi dengan ini dengan itu, seru banget ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton program kita di Kata Perempuan. Sebelum menutup acara ini, seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mendukung perjuangan rakyat Palestina dan juga kaum poros perlawanan ya dalam menentang Zionisme. Nah, untuk mendukung itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, boikot produk-produk yang terafiliasi Zionis. Yang kedua adalah share informasi. Nah, ini adalah hal kecil yang sangat bisa kita lakukan meskipun kita di dalam rumah. Share informasi tentang apa yang terjadi di luar sana, yaitu khususnya tentang Palestina gitu. Terima kasih semuanya untuk menonton acara ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.